Perkenalkan, nama saya Rudi Nandito. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat hasil pengetahuan saya tentang analisa kelayakan usaha. Analisa kelayakan usaha yaitu terdapat 5 bagian. Yang pertama, analisa kelayakan produk atau service. Apa itu analisa kelayakan produk? Yaitu penilaian terhadap daya tarik keseluruhan produk atau layanan yang diajukan. Kemudian di sini terdapat 2 bagian, mengidentifikasi tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Dan kemudian identifikasi permintaan produk atau jasa. Sebelum kita memulai melakukan bisnis, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu target pasar kita mau menjual kemana produk yang kita hasilkan. Seperti saya akan membuat produk budidaya ikan, karena budidaya ikan itu sangat trending dalam era pandemi seperti saat ini, karena mudah didapatkan bahan-bahannya, modalnya mudah dilakukan, dan juga sangat mudah mendapatkan keuntungan. Kemudian kedua, analisa kelayakan target pasar atau industri. Itu terdapat 2 bagian, yaitu identifikasi daya tarik industri dan identifikasi daya target pasar. Ya, kita harus mengidentifikasi daya tariknya itu seperti jumlah kompetitor, daya tarik pelanggan, pembeli, dan juga pertumbuhan industrinya. Kemudian ketiga, ada analisa kelayakan organisasi. Yaitu terdapat 2 lagi, identifikasi kecakapan proses atau manajemen, yaitu hasrat yang dimiliki wira swasta atau manajemen untuk ide bisnis, sejauh mana manajemen atau pengusaha memahami pasar. Kemudian identifikasi kecukupan sumber daya, yaitu karyawan dengan kompetensi dan perlindungan properti intelektual pada kunci bisnis. Kemudian nomor 4, analisa kelayakan finansial. Analisa kelayakan finansial itu terdapat ada 3, yaitu identifikasi total modal awal yang dibutuhkan. Kemudian identifikasi kinerja keuangan bisnis sejenis. Kemudian identifikasi daya tarik finansial keseluruhan dan usaha yang diusulkan. Ya, di sini kita harus mengidentifikasi modal awal yang kita butuhkan untuk memulai bisnis tersebut. Kita harus memperhitungkan keseluruhannya secara detail, mulai dari bahan-bahannya, alat, dan segala jenisnya, supaya kita tidak rugi. Dan juga kita harus membutuhkan modal seperti modal awal, modal khusus, ataupun jika mempunyai modal utang atau ekuitas, kita harus memperhitungkannya. Dan juga di akhirnya kita harus memperhitungkan keuntungan dan modal yang kita keluarkan. Kemudian yang terakhir, mengambil kesimpulan usaha. Itu ada identifikasi potensi keseluruhan dan bisnis sesuai bagian bisnis. Identifikasi saran untuk meningkatkan potensi. Ya, setelah kita melakukan dari tahap 1 sampai 4, kita mengambil kesimpulan apakah bisnis yang kita lakukan ini sesuai tidak atau
layak atau tidak layaknya untuk kita kembangkan untuk lebih jauh lagi. Jika sejauh mungkin hasilnya layak, maka kita harus kembangkan bisnis tersebut supaya bisnis tersebut menjadi luas dan besar, dan kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Dan kita akan harus, saran kita juga harus memperbaiki apa yang kurangnya. Jika bisnis kita kurang berkembang, kita harus mengidentifikasi lagi kita kurangnya di mana atau apa yang harus kita tingkatkan. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang analisa kelayakan usaha. Sekian, terima kasih.